anna safihuna yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dulu orang yang paling bodoh di tengah-tengah kami telah mengatakan sesuatu yang berlebihan tentang Allah Ta'ala. Safihuna ini diterjemahkan oleh para ulama, ditafsirkan adalah iblis. Orang paling bodoh. Jadi orang paling gobloknya seperti itu, Pak. Kenapa? Karena sudah tahu dia adanya Allah, adanya syariat Allah, justru membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iblis kemudian diusir, Pak, dari muka bumi. Dari surga. Ketika diusir itu dia minta kepada Allah penangguhan agar jangan mati sampai hari kiamat. Dan Allah sanggupin kan dalam Al-Quran. Baik, innaka minal mungdirin. Engkau termasuk orang yang kami berikan tangguh. Gak apa-apa, Anda gak mati. Jadi kalau Anda punya cita-cita memburu iblis, itu cita-cita yang gak pernah kesampaian, Pak. Gak usah diteruskan cita-cita itu. Ganti profesi kalau bisa. Karena iblis gak mungkin bisa dibunuh. Tapi kalau konco-konconya setan itu bisa. Nah, ketika turun di bumi, iblis ini kan menyesatkan siapa rencana, Pak? Manusia dan juga siapa? Jin, kan gitu ya. Jin kan ada yang disesatkan. Kalau kerja sendiri kan capek banget itu. Udah yang di Bontang, besok ke Sangatta, jadwalnya padat banget Pak iblis itu. Belum lagi yang di luar negeri luarnya lagi kali kan gitu ya. Ini repot. Akhirnya iblis menggunakan cara cerdas dalam berusaha, yaitu dengan membuat teamwork. Timnya yaitu kemudian direkrut dari manusia dan jin, yang mereka ini anak buah iblis ya, dari manusia dan jin disebut dengan apa? Syaitan. Jamaknya syayatin. Minal jinnati wan nas, kan gitu ya. Setan itu dari manusia dan ada juga dari jin. Nah, mereka ini anak buahnya iblis yang kerjanya apa? Menyesatkan manusia dan jin dari jalan kebenaran. Walaupun kalau kita pecah lagi, setan ada dua. Ada setan yang memang benar-benar setan, ada setan yang nggak tahu kalau dirinya setan, nggak nyadar, Pak. Kalau setan jenis pertama, baik jin dan manusia, dia sudah tahu benar kalau dia setan dan dia tahu resikonya masuk neraka karena dia sudah menjadi anak buahnya iblis, dan minimal dia sudah ikut pengkaderan, ikut pelatihan gitu. Dan dia sudah gitu. Paling tidak dia sudah ada SK-nya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini jinnya setannya itu biasanya aneh-aneh. Kalau dari manusia dia sudah makannya aneh-aneh, tingkahnya, penampilannya juga aneh-aneh dan sebagainya. Ya, kalau dari kalangan jin juga godanya juga ngebet banget kan gitu ya. Nah, ada setan yang nggak nyadar dia kalau setan, dimanfaatkan aja. Dan iblis nggak butuh pengakuan, Pak. Iblis tuh ikhlas banget. Nggak apa-apa deh Anda jadi setan, nggak ngakuin saya sebagai bos, nggak apa-apa. Yang penting kerjanya. Oh, iblis tuh gitu, Pak. Gak apa-apa, yang penting hasilnya kembali ke saya. Anda nggak ngakuin saya, nggak apa-apa. Nah, ini repotnya hadirin dimuliakan Allah. Kita kembali ke jin, Pak, karena memang kuyang itu kaitannya sama jin ya. Jin ini hadirin dimuliakan Allah itu seperti kita, sama. Hanya saja sebelum diutusnya Rasul SAW, mereka memiliki keluasan yang lebih banyak, yaitu mereka bisa menembus batas luar angkasa sampai bisa menembus langit ya. Kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Dulu kami itu bisa pergi ke penjuru langit untuk mendengar berita dari para malaikat. Dan kemudian berita ini disampaikan kepada dukun-dukun, Pak, dengan ditambahi 1000 kebohongan. Tapi sekarang kata para jin, kami nggak bisa melakukan. Begitu kami naik ke langit, kami dikejar dengan panah-panah api. Makanya setan itu disebut dengan rajim, artinya dikejar sama anak panah api. Maka sejak diutusnya Nabi Muhammad, pintu langit tertutup dari berita yang dicuri oleh para jin dan setan. Gak bisa. Kalau dulu masih bisa. Ada malaikat lagi ngerumpi, dengerin nguping, lagi ngomongin apa ini? Akan terjadi musibah tahun depan. Itu disampaikan kepada wali-wali mereka, para dukun-dukunnya, dan ditambahin dengan berbagai macam bumbu-bumbu. Sehingga Pak, ramalan-ramalan, berita-berita gaib dan sebagainya itu memang bisa jadi memang benar, tapi bercampur aduk dengan 1000 kebohongan. Memang ada yang benar, tapi yang bohong lebih banyak ya. Ini yang pertama. Yang kedua, beritanya nggak up to date, udah berita lawas. Kok kita masih mau dengerin berita basi kan gitu ya? Ini kan berita lama udah, baru kita nyampe di era, kok kita masih percaya? Contoh misalnya, Pak, kiamat. Kiamat itu yang paling sering mau dicuri sama setan, tapi mereka nggak berhasil. Sehingga informasi nggak ada yang valid kan? Nyampaikan ke peramalnya, ini nanti kiamat tahun 1984. Makanya ada sekte di Amerika bunuh diri massal. Ternyata nggak jadi kiamat.
Tapi kiamat sih untuk mereka gitu ya, kan mati mereka. Kemudian ya paling anyar lah tahun 99 akan terjadi kiamat pada bulan 9, tanggal 9, jam 9. Nah ternyata nggak kiamat juga gitu. Terbaru lagi tahun 2000, sampai ada filmnya rame itu. Ya kiamat tahun 2000, bulan 2012 ya. 2012 tanggal 12 bulan 12 jam 12. Ini nomor cantik gitu ya. Saya pikir ini peramalnya kurang kerjaan, kiamat nyari nomor cantik kan itu. Ternyata nggak kiamat. Kayaknya nanti bakal ada lagi peramalan terjadi kiamat pada tahun 2017. Tanggal 17, jam 17, bulan 17. Oh gitu. Ini kerjanya jin dan syaitan. Ya. Nah, jin ini jemaah yang dimuliakan Allah, mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Sehingga informasi tentang misalnya kita dengar ada jin yang penampakannya seperti tuyul, atau mungkin kuntilanak lah, atau gundruwo lah, atau apa dan sebagainya, itu bisa benar, bisa juga tidak. Cara ngukurnya dia sesuai nggak dengan syariat. Kalau disebut kuntilanak itu dia adalah hantu yang berasal dari orang yang meninggal dunia karena dia melahirnya gagal, maka nggak benar, nggak ada jin seperti itu. Tapi kalau dengan istilah mungkin ada jin tapi suka ketawa terus, nggak ada sedihnya jin di satu ini, mungkin dia menang lotre terus tiap hari, mungkin bisa jadi ya. Atau ada jin yang, karena memang jin dalam Al-Quran berbangsa-bangsa. Di dalam hadis ada jin Nusaybin. Jin Nusaybin ini jin yang pernah mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah selepas dari kota Taif. Ya, itu ada jin Nusaybin. Mereka lagi keliling-keliling gitu, nyari Nabi akhir zaman. Begitu keliling-keliling ketemu Nabi, ya, kemudian didakwain sekalian sama Nabi, akhirnya mereka masuk Islam. Ada jin Ifrit. Jin Ifrit ini adalah jenis jin yang diketahui paling kuat dari kalangan jin. Jadi kalau manusia bisa dianalogikan kalau sekarang lah ya, mungkin bangsa Eropa lah, mereka pemegang katakan teknologi gitu ya. Ini jin Ifrit adalah jin yang paling kuat. Sehingga kalau orang meruqyah, yang diruqyah ngomong saya jin Ifrit, itu bisa gundul duluan yang meruqyah, karena susah sekali. Jin Ifrit ini perannya pernah bersama Nabi Sulaiman, ya. Perang bersama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika Ratu Bilqis mau ke Palestina, dia mengatakan gini, siapa yang bisa mindah singgasananya Ratu Bilqis ke saya, maka berdiri Ifrit. Jin Ifrit mengatakan, wahai Paduka, saya bisa mindah singgasana itu ke hadapan Anda. Anda ini berdiri, duduk, berdiri lagi, udah nyampe di sini. Cepat nggak Pak itu? Ya kan, depan rumah saat mindahnya. Siapa bilang Pak? Itu Palestina Yaman, ujung ke ujung kan itu ya. Itu kalau ditempuh pakai pesawat sekitar mungkin hampir 5 jam itu atau gimana? Jauh. Dan itu tentu kekuatan yang luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman tahu masih ada yang lebih hebat daripada Ifrit. Maka berdirilah seorang ahli kitab dari manusia mengatakan, wahai Paduka, gak perlu Anda duduk berdiri, Anda kedip mata aja deh, udah nyampe itu di sini. Orang itu yang dikenal dengan nama Asib bin Barkayah. Ya, Asib bin Barkayah ini adalah ahli kitab, seorang ulama besar yang ternyata kehebatannya mengalahkan siapa? Mengalahkan jin tadi itu. Ya. Jadi memang secara kemampuan mereka ketinggalan, ya. Mereka secara teknologi itu ketinggalan dari umat manusia. Ini jin, hadirin dimuliakan Allah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Sehingga kalau ada orang mengatakan jin itu begini, begitu, saya lihat jin begini, kita nggak bisa membenarkan, nggak bisa juga menerimanya. Karena yang disampaikan oleh Nabi itu hanya beberapa jenis jin. Tapi kalau sudah dengan keterangan tambahan yang nggak masuk akal, dia berasal misalnya dari bayi yang mati keguguran, nggak benar, nggak ada yang seperti itu. Ya. Jadi genderuwo boleh jadi itu jin yang memang tinggalnya di tropis gitu ya. Malas mandi lagi kan gitu, jadi banyak bulunya. Bisa jadi, ya. Bisa jadi, tapi bisa juga tidak, ya. Dan nggak ada perlunya Pak kita ngadakan sensus jin gitu ya, sukunya ada berapa, negaranya apa. Dan mereka berbangsa-bangsa, bernegara, mereka juga beranak pinak. Hanya saja jemaah dimuliakan Allah, jin itu mereka beranak pinaknya seperti kita. Mereka juga bisa sakit, bisa mati. Jadi nggak benar kalau katanya setan, jin itu nggak bisa mati, itu nggak benar. Mereka bisa mati seperti halnya kita. Cuma secara umum umur mereka memang lebih panjang dari kita. Ya. Kalau dibanding orang sekarang, kalau sekarang kan umur berapa Pak sekarang? Meninggal 60-70 tahun kan kalau umat Nabi Muhammad. Tapi kalau dibanding dengan umat Nabi Nuh misalnya, umat manusia ya, pada masa Nabi Nuh dengan jin 11-12. Umat Nabi Nuh berapa umurnya? 1000 sampai 1500 tahun. Ya jin segitu juga. Ya. Cuma makin kesini usia umat manusia itu kayak dibonsai. Makin pendek, makin pendek, makin pendek. Nggak tahu nanti kemudian mendekati kiamat orang 25 tahun udah tua mungkin dengan itu ya.
Tapi makin kesini memang usia manusia semakin dipendekkan. Sedangkan jin rata-rata usia mereka kisarannya ribuan tahun. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, mereka itu kadang punya pengalaman-pengalaman, ya, yang pengalaman-pengalaman yang kadang lebih banyak. Tapi dari sisi ilmu jauh di bawah manusia. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, jin itu memiliki dimensi alam berbeda dengan kita. Sehingga nggak ada ceritanya rebutan lahan. Kita lagi buka sawit, dia juga pengen buka sawit gitu, nggak ada. Kita buka batu bara, dia juga pengen di situ gitu ya, nggak ada. Kita pengen bikin pupuk, saingan, kita pakai mutiara, jangan mutiara, saya mutiara duluan, nggak ada. Kita berbeda. Ya. Dari sisi makanan saya berbeda. Kalau kita dagingnya, kata hadis Rasulullah disebutkan mereka tulangnya. Ya, ini gambaran, ini sebenarnya kias lah. Artinya kita itu makan yang kita butuhkan, yang nggak kita butuhkan kita buang, dia makan. Karena kalau tulang juga dimaknai secara zahir. Sekarang tulangnya dikeremus loh, Pak. Ya, bukan cuma kucing yang garuk-garuk gitu ya. Wah ini tulang di kaledo ya, di macam-macam udah macam gitu, nggak kebagian. Gambarannya ada yang sudah kita buang. Kata para ulama bisa jadi kotoran-kotorannya, ya limpa-limpanya yang kita buang, brodot-brodotnya. Brodotnya enak juga Ustaz. Ya dalaman brodot lah. Gitu. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, jin itu kalau mereka muslim nggak serta-merta mereka jadi pasti baik, enggak. Seperti hanya kalau orang Islam Pak, manusia pasti baik nggak? Enggak, bahkan ada yang lebih jahat daripada orang kafir Pak. Yang korupsi, yang tega makan teman, tega makan kabel, makan aspal, itu Islam Pak. Maka kalau jin ngomong saya muslim, jangan kemudian kita anggap kalau dia pasti baik, bisa lebih jahat daripada yang kafir. Apalagi yang kafir kan gitu ya. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, sehingga walaupun mereka muslim, kita tidak diizinkan untuk bersahabat atau meminta tolong kepada mereka. Dalam Al-Quran dikatakan, kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada kalangan manusia yang meminta tolong kepada kalangan jin. Jin itu tidak menambah kecuali pasti kerugian dan kecelakaan. Walaupun sepintas kita diuntungkan Pak ya. Kita ngadakan perjanjian sama jin, saya muslim kok, saya tinggal di rumah Anda, nanti saya akan jaga rumah Anda. Sepintas kita diuntungkan Mas. Banyak hal yang mungkin nanti keluarga kita diganggu. Dia bisa mendatangkan teman-temannya, ini ada rumah gratisan, ini kontrakan, nggak bayar gitu ya. Dan macam-macam dan seterusnya. Apalagi kalau dia jin kafir, itu bisa berbahaya sekali. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, kalau jin itu muslim, apalagi kalau soleh, maka makanannya baik, sari bunga atau yang terhormat. Tapi semakin buruk dan semakin jahat, makanannya akan semakin buruk. Ya, makanannya akan makin buruk. Makanya ada jin yang makan, mohon maaf, dia di kloset tinggalnya, ada di bak-bak sampah dan semisalnya. Walaupun ada juga jin yang tinggal di pohon-pohon, di gunung-gunung, di lembah-lembah dan semisalnya. Dan hampir tidak ada tempat Pak yang itu sepi dari jin. Ini di sini ada Pak jinnya. Kok Ustaz tahu sih? Ustaz kasap ya kan gitu ya. Ustaz nerawang ya. Ini jinnya pada ngomong, kita lagi diomongin tuh. Di mana-mana Pak ada jin. Ya jin itu dia seliweran di mana. Hanya saja bedanya nggak semua yang ini poin penting. Nggak semua jin bisa menampakkan diri Pak. Nggak semua jin punya kekuatan. Bahkan sebagian kecil saja jin yang bisa menampakkan diri atau punya kekuatan bisa mengganggu atau menzalimi kita. Rata-rata jin itu lemah. Ada orang bersin kaget mati. Benar ini? Iya. Sampai ada jin Pak, melakukan penampakan, nggak usah bacakan di kursi, lempar kursi, itu bisa mati loh dia. Kita kan gambarannya jin itu hebat, kuat kan gitu ya. Enggak, jemaah yang dimuliakan Allah. Mereka yang mampu untuk menampakkan diri, mengganggu, punya kekuatan khusus tuh sedikit sekali. Sedikit sekali, mereka jumlahnya sangat sedikit sekali. Dan ketika mereka menampakkan diri, Pak, jin itu menampakkan diri ke manusia, itu adalah bentuk pelanggaran terberat dalam undang-undang alam jin. Ini saya sok tahu aja Pak. Karena ulama ngomong gitu kan gitu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, melewati dimensi alam dari jin ke alam kita itu adalah kejahatan yang disepakati dalam kehidupan mereka. Karena bisa mengganggu stabilitas keamanan mereka. Karena kalau jin ganggu kita, khalifahnya marah. Ya, kita kemudian bisa bakar rumah mereka, itu bisa memusnahkan bangsa mereka. Sehingga jin muslim atau jin kafir menganggap kalau jin yang menyeberang dalam kehidupan kita itu jahatnya luar biasa, itu bisa dihukum bunuh. Sehingga kesimpulannya konyol kalau ada jin cuma iseng-iseng menampakkan diri kepada kita dengan risiko hukum bunuh. Jadi yang kalau kita di film tiba-tiba ada jin, celing kelihatan, celing hilang, itu bohong Pak.
Gak mungkin lah ya. Resikonya mati masalahnya. Ya itu pelanggaran paling berat. Yang kedua, gak semua jin bisa. Yang ketiga, kalau toh bisa ternyata lewat usaha yang berat. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, jin itu karena dia tidak terlihat, tubuh mereka kan bergerak cepat. Kayak kipas angin kalau gerak cepat kan kelihatan. Nah untuk bisa nampak, mereka akan menahan sekuat tenaga perputaran tubuh mereka itu supaya kemudian samar-samar kelihatan. Kan gitu ya. Ini pada ngangguk-ngangguk gak pernah lihat aja Bang. Ya kayak gitulah paling tidak di film kan, bayang-bayang, kemudian makin nyata. Nah itu jemaah yang dimuliakan Allah, kerja yang sangat berat. Apa ya kalau bayangan, mungkin kayak sampean disuruh lembur 7 hari 7 malam, gak dikasih istirahat gitu ya, kemudian gak dikasih uang THR, kayak gitu lah, berat banget kan itu. Nggak dibayar lagi kan gitu ya. Ngayah kalau istilahnya. Setelah dalam kondisi seperti itu jemaah berat, dia akan ketika akan menghilang lagi, dia akan lakukan satu usaha yang nggak mudah. Kalau dia lepas kontrol, tiba-tiba melepasnya ke kelajuan, itu bisa meledak badannya. Sehingga kejadian-kejadian jemaah yang dimuliakan Allah, banyak jin itu terbunuh karena kaget. Ada petir, kaget mati. Ada orang bersin, kaget mati. Sehingga tidak ada alasan manusia takut kepada jin. Gak ada alasan sama sekali. Ya, gak ada alasan sama sekali. Nah, kalau toh jin itu, dia murni jin. Dia nggak ada kontrak sama syaitan, menggoda manusia. Dia nggak akan punya urusan sama kita. Dia nggak akan mau. Kalau toh kita ganggu dia, katakan kita ganggu dia akan milih mengalah. Ini masalah urusan sama khalifah. Ya, walaupun kadang mereka marah Pak. Misalnya kita kan nggak boleh buang air panas di kloset, di tempat-tempat itu karena khawatir tempat tinggal mereka. Bayangin kalau jin lagi nyari nafkah, bapak ibunya begitu pulang anaknya pada mati, itu kan sedih banget itu. Anak saya pada mati disiram air panas. Nah itu bisa kerasukan, bisa ini. Tapi kan diruqyah bisa dikeluarin bisa. Tapi secara fitrah mereka bisa marah juga sih, bisa ganggu kita. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jin yang sudah jadi setan itu bisanya punya kemampuan namanya yuwaswisu, menimbulkan bisikan-bisikan dan rasa takut. Nah ketika kita punya rasa takut, mereka masuk lewat situ. Jadi setan, jin itu hanya bisa masuk kepada kita lewat satu pintu. Kalau kita takut, kalau kita nggak takut nggak bisa. Ya, makanya kalau di dukun-dukun itu kan suasana dibuat serem kan, ada kepala tengkorak, ada lampunya buat remeng-remeng, dibuat ini macam-macam lah, bau-bau yang aneh-aneh. Supaya kalau kita masuk takut, ketika takut ya jin bisa masuk di situ. Demi Allah, hipnotis segala sihir ya kita Bismillah, kita nggak takut secara umum, secara hukum umum nggak bisa masuk ke kita. Ya, makanya kalau kita ada rasa takut Pak, takut ke belakang gitu ya, malah datangin aja sekalian. Ada apa sih belakang sini? Baca itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali belum puas 2 kali, nggak puas 2 kali baca Yasin di situ kalian. Baca kursi 10 kali. Hilang. Begitu kita nggak ada rasa takut, dia nggak punya pintu, dia nggak bisa lagi masuk kepada kita. Ya, mereka akan pergi menyingkir. Ini wahyu masalahnya. Ini yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Innama syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya syaitan itu hanya bisa nakut-nakuti saja lewat wali-walinya atau orang yang tidak dikuasainya. Fala takhafuhum wa khafuni, kata Allah. Maka jangan takut kepada syaitan, takutlah kepada aku, kepada Allah yang punya siksa beneran, kan gitu ya. In kuntum mukminin, kalau kalian orang beriman. Sehingga jalannya syaitan lewat rasa takut. Dan berbagai macam upaya mereka lakukan, Pak. Canggih mereka lewat media. Buat isu ini, kalau ada kuyang, buat orang takut, bahkan orang BTN takut semuanya. Bahkan orang rajin sholat pada ketakutan. Mantep, masuk mereka. Ya, masuk tuh barang gitu kata orang yang gitu. Ya, selama kita nggak punya rasa takut, kita takut hanya kepada Allah nggak bisa. Apalagi kalau kita mulai ada kok merinding-merinding, dudukin aja sekali situ baca ayat kursi insyaallah. Ya, ini karena kalau setan itu bisa lebih berbuat daripada menimbulkan rasa was-was, Pak. Kita ini nggak bisa duduk di pengajian. Kita nggak akan bisa minum. Begitu mau minum ditumpahin sama dia. Ya, supaya cepat mati ini. Kita duduk pengajian dihalang-halangi. Begitu berangkat ke masjid kaki kita diikat gitu ya. Nggak bisa, mereka nggak bisa buat seperti itu. Yang mereka lakukan hanya bisik. Nah, begitu bisikan itu kita ikuti, kita tangkap, tambahin lagi sampai mereka bisa masuk dan memberikan pengaruh kepada kita. Ini panjang Pak kalau kita mau bahas. Ya, insyaallah mungkin bisa bersambung di bahasan akan datang terkait bagaimana fenomena sihir misalnya, atau mungkin fenomena tentang kesaktian dan bagaimana bentuk-bentuk jin dan seterusnya, mungkin di bahasan akan datang. Ini sudah larut malam. Biasanya jam berapa pengajian? 9 ya? Ada yang nanya? Oh benar Pak, jam 12 ini ya?
Menarik itu. Enggak, silakan kalau ini bertanya. Menyimak betul. Silakan langsung aja yang mau bertanya. Pak Bibi biasanya bertanya. Saya persatu nanya. Silakan. Saya mau nanya tuh bagaimana fenomena orang yang melihat jin itu, Pak. Iya, betul. Pertanyaan penting sekali, Pak. Betul, Pak. Ini bagaimana dengan fenomena dengan penampakan dan spesialnya? Sebenarnya kalau dalam syariat agama Islam melihat jin itu hanya dua faktor saja. Melihat barang gaib, benda gaib, yaitu kita masuk ke alam dia atau dia masuk ke alam kita, kan gitu ya. Berarti kalau jin itu nampak dan kita lihat, dia masuk ke alam kita, ya lewat usaha tadi. Berarti yang dapat resiko siapa? Jinnya. Dan ini adalah satu kondisi yang paling kecil terjadi. Hampir tidak ada jin itu yang konyol-konyol banget. Makanya mereka kalau hendak mengganggu manusia, membisiki manusia, itu lewat media. Dia bisa lewat hewan. Makanya kan disebutkan dalam hadis, kalau ada lihat anjing warna hitam, ya, atau ular hitam dan mencurigakan, kita diperintahkan untuk membunuhnya. Ya, termasuk cicak. Hati-hati, cicak itu media sihir yang paling efektif. Ya. Ini benar. Ya. Makanya kan ada perintah kan untuk bunuh cicak. Ya. Kalau ada cicak, ya kalau bisa jangan malah dipelihara, Pak. Ini kan orang pelihara cicak gitu ya. Banyak di rumahnya. Saya dulu nggak terlalu ini serak, Pak. Sampai di pesantren kan sekarang ada Syekh Ali sama Syekh Rai. Itu mereka paham betul tentang sihir-sihir. Karena kalau di Arab, Pak, itu sihirnya ngeri-ngeri banget. Itu mereka menyempatkan waktu khusus untuk berburu cicak. Jadi buru sampai habis itu. Ya, sekarang ada lagi sih. Tapi paling tidak populasinya nggak kayak dulu. Ya, jadi mereka hanya nempel-nempel. Makanya orang kerasukan kan nggak ada tiba-tiba jinnya duduk di sebelah kita, nggak ada dari orang dan sebagainya. Ini jalan pertama. Jadi jin muncul dengan nampakkan langsung, itu kemungkinan yang paling kecil sekali terjadi. Bahkan sampai kalau tidak salah Dr. Abdullah Uwais, guru kami, mengatakan kalau ada 1000 orang mengatakan dia melihat jin, satu yang kamu percaya itu udah terlalu banyak. Berarti banyak bohongnya kan, Pak ya? Karena hampir sangat kecil kemungkinan. Yang kedua adalah manusia tersebut masuk ke alam jinnya. Ini juga lewat dua kemungkinan. Pertama karena solehnya orang, karena dekatnya dia sama Allah, dia bisa saja kan, Allah Maha Kuasa, tiba-tiba dibuat oleh Allah kasab, dia bisa membuka tabir alam alam jin, dan dia bisa melihat. Tapi tentunya ini atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan hukum pengecualian. Nggak bisa, Pak, tiba-tiba sampean belajar ikut pelatihan 7 hari 7 malam, besok langsung bisa ya nyebrang ke sana tanpa pakai visa gitu ya, nggak bisa, nggak ada. Ini hanya karomah dari Allah. Yang kedua karena jahatnya orang tersebut, karena orang jahat, yaitu biasanya lewat dia di bawah pengaruh sihir. Kalau dalam ilmu sihir itu dia minum ramuan yang kemudian dengan itu ramuannya macam-macam di situ, khamr dicampur, mohon maaf sekali, kemudian darah haid, ya, kemudian macam-macam dalam bentuk ramuan, dan itu diminum. Dan setelah dia ritual-ritual tertentu, setan akan masuk ke badannya sehingga kemudian matanya bisa berpindah dimensi, sehingga dia bisa melihat alam ini, alam itu, dan semisalnya. Nah, sehingga nggak ada, Pak, orang yang kayak kita ini lihat jin. Saya berani jamin sampai nggak pernah lah lihat tiba-tiba ada jin duduk di sebelah merenges, nggak ada. Dalam Islam tuh nggak ada, Pak. Tiba-tiba sampai ke kubur terbelak ada pocong lompat-lompat, ada? Nggak pernah kan? Atau pas lagi, mohon maaf, buang air besar, tiba-tiba ada tangan keluar dari kloset. Nggak ada kayak gitu-gitu. Nggak ada. Cuma di film kan gitu ya. Tapi hebatnya setan yang kayak gitu-gitu bikin kita merinding kan ya. Jangan-jangan akhirnya yang lihat gitu ya. Jangan keluar tangan gitu. Nggak ada, nggak ada. Jadi saya punya tetangga jemaah itu, beliau sering sekali melihat ini itu, melihat ini itu. Akhirnya saya panggil, saya sampaikan, dan dia merasa bahwa itu sesuatu yang bagus, artinya dia hebat kan gitu ya, kan pemahaman kita gitu ya. Saya sampaikan, saya nasihati, Pak, saya jelasin, kalau Anda bukan orang baik, ini poin saya, berarti Anda orang paling bejat di sini. Sejak itu nggak pernah lihat lagi, Pak. Ya berarti dia kan, nggak usah, saya nggak pernah lihat lagi kan gitu ya. Itu dulu saya waktu belum bertobat kan gitu. Artinya dia ketika sadar dengan melihat itu bukan satu yang baik, bukan satu yang perlu diapresiasi, orang nggak akan mau, Pak. Karena orang nggak ngerti, dia pamerkan, dia padahal kebohongan. Di Sangatta tempo hari saya dipertemukan sama bocah indigo.
indigo Pak ya, mohon maaf, walaupun indigo ini, nah kalau kita klasifikasikan ada yang benar-benar pinter, jenius, sebagian besar karena gangguan jin. Dia bisa ngomong, nih anak saya Ustadz, itu kalau dia sajak ke rumah makan, itu tuh Pak, itu di situ ada ini, kelelawar ada ini gitu. Dan dia ngomong, ini nanti awas ada. Dan beberapa kejadian terjadi. Dia ngomong, Pak ini rumah makan ini bakal Pak, awas ada mobil masuk sini. Kejadian setelah itu ada mobil KPC, 2 bus masuk langsung ke rumah makan. Maksudnya nobruk Pak, bukan makan ya, nobruk. Nah setelah itu tapi makan aneh-aneh tingkahnya dan secara mental terganggu Pak akhirnya. Kemudian kami ruqyah. Setelah diruqyah nggak bisa lagi. Jadi hal-hal seperti itu terkadang yang kita banggakan justru menimbulkan kepada kita musibah. Jadi gitu Pak ya cara anunya, yaitu dengan jin masuk ke alam kita atau kita masuk ke alam mereka dengan 2 cara. Kalau enggak dari Allah, memang karena solehnya Allah kasih ya. Yang kedua karena minum ramuan-ramuan sihir atau karena jahatnya seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Menangkal gangguan jin itu gimana? Ada mau nanya? Yang lain? Belum? Menangkal gangguan jin jemaah dimuliakan Allah, banyak amalan-amalan dalam sunnah Nabi. Ini kalau kita bahas satu bahasan tersendiri. Ya. Mulai dari pertama jemaah menjaga kesucian. Ya. Jin itu jemaah paling suka yang jin yang ganggu ya. Kita kalau bicara jin yang ganggu, setan itu paling suka yang busuk-busuk. Makanya pemahaman yang fatal di masyarakat kita, misalnya kalau ada cium bau wangi, ada apa ini? Kuntilanak. Enggak ada Pak yang bau, mereka itu baunya bau busuk. Ya, enggak ada ceritain bau wangi kemudian ada yang ada kalau bau busuk kita khawatir ya. Nah, jemaah dimuliakan Allah, kita biasakan bertoharoh. Jangan, kalau mohon maaf biasa ibu-ibu kalau haid mandinya ditunda-tunda. Yang paling sering kerasukan kan ibu-ibu biasanya. Itu ketika junub jemaah dimuliakan, kalau kita malas mandi ya kita wudhu saja. Baru nanti pas bukan berarti nggak mandi, habis subuh nanti mandi. Tapi Rasul melakukan seperti itu. Apalagi kalau melazimi berwudu. Wudu ini kan enggak untuk sholat saja. Kita mau kerja berwudu, kemudian kita mau melakukan aktivitas yang baik berwudu. Yang kedua adalah mengamalkan zikir pagi dan sore. Pagi dan sore itu waktu prime time-nya umat Islam. Ya, kalau upayakan kita usahakan punya amalan khusus yang diambil dari Nabi. Bisa baca al-maksurat, paling tidak baca ayat kursi 3 kali atau sekali, kemudian pagi sorenya, atau membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang kata Rasulullah, siapa yang baca ini di pagi hari, dia nggak akan dibinasakan oleh Allah dari bahaya keluar dari bumi yang turun dari langit sampai sore hari. Kalau dia baca sore hari terus sampai pagi hari. Sampai ulama membahasakan orang yang akan dibuat celaka itu biasanya sampai dibuat lupa baca ini. Ini amalannya. Banyak amalan dalam Islam itu zikir-zikir banyak. Bahkan cukup dengan baca istighfar itu menolak bala juga, menolak gangguan. Kemudian selanjutnya amalan yang bisa menghindarkan dari jin adalah membersihkan atau menjauhkan tempat-tempat yang kotor dari lingkungan kita. Jangan mau Pak di rumah kemudian di situ ada tempat-tempat maksiat. Ya di situ ada tempat orang taruh, kalau ada botol khamr cepat ambil musnahkan. Itu biasanya media-media yang disukai oleh jin. Nah itu diantara kiat-kiat. Kemudian juga tidur, gimana? Itu juga ada amalannya kan. Sebelum tidur kita diperintahkan berdoa. Kalau ada kita lama meninggalkan rumah, lama itu batasan 3 hari, dan kita baru pulang ke rumah, maka disunnahkan dikebut-kebutin dulu, ya, dikebut-kebutin rumah, dan kemudian mengucapkan salam setiap masuk ke dalam rumah dan seterusnya. Itu adalah upaya-upaya benteng kita dari melindungi gangguan jin, sihir dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tambahkan sedikit Pak. Jadi nggak benar Pak ngusir jin itu dengan naruh bawang, kecap, nanti malah bikin bencok dia Pak. Gitu. Kasih bawang, kasih ini gitu. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kebetulan saya pernah memegangi kan ada waktu ikut pramuka masih SMA. Orang kerasukan Pak. Banyak kan cewek memang. Jadi kalau masuk itu seperti menggerak gitu ya. Begitu jinnya keluar, Allah. Dan dia kesakitan katanya. Nah ini nanganin yang seperti itu kayak apa Pak? Karena kita nggak tahu ya, paling guru palakna gitu. Jadi kerasukan itu jin merasuk ke tubuh manusia memang betul. Dan tuntunan dalam Islam itu diruqyah. Ini betul kalau kerasukan. Kadang ada juga ibu-ibu itu suaminya nggak pulang-pulang, lagi banyak masalah, tagihan nunggak, akhirnya tak kapar bilang kerasukan. Saya sering juga Pak ngeruqyah orang yang sebenarnya bukan untuk diruqyah, tapi cepat ditelepon suaminya transfer ke rekening kan gitu ya. Ada yang seperti itu.
Silakan. Bagaimana cara mengeluarkannya, yaitu dengan diruqyah. Ruqyah ini adalah cara yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ruqyah itu banyak, ya, mulai dari ayat kursi, surah Al-Baqarah, akhir surah Ali Imran, kemudian banyak itu ayat-ayat ruqyah. Ada juga doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ruqyah itu sendiri terkait dengan kesolehan orang tersebut dan kehendak Allah untuk berikan kesembuhan. Semakin soleh seseorang, biasanya semakin mudah dia mengeluarkan jin atau gangguan setan atau sihir dari tubuh seseorang. Ambil contoh dalam kitab Soffatus Soffah karangan Ibnul Jauzi, itu dikisahkan, Pak, anaknya Abdul Malik bin Marwan kalau tidak salah, khalifah, presiden, ya raja pada masa itu, kerasukan. Maka dikirimlah menteri atau utusan untuk memanggil Imam Ahmad bin Hanbal untuk meruqyah anaknya khalifah. Ya, ini anaknya khalifah pasti mau nanya. Tapi Imam Ahmad menolak. Imam Ahmad nggak mau datang. Imam Ahmad kemudian hanya memberikan sendal. Jadi tolong ini sendal kasih. Nah, kemudian setelah sendal ini bawa pulang, balik utusan ini kembali kepada khalifah, ditanya, mana Imam Ahmad? Imam Ahmad nggak datang. Berani sekali dia nolak panggilan saya. Tapi dia nyuruh ngasih sendal ini. Apa yang dia perintahkan? Nah, langsung datang nih utusan ini. Wahai jin, saya ini disuruh Imam Ahmad bin Hanbal. Kamu keluar atau enggak? Kalau kamu keluar silahkan. Kalau enggak, digampar pakai sendal. Sandalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketakutan jinnya, Pak. Jinnya mengatakan, tidak, saya milih keluar. Imam Ahmad itu orang takut kepada Allah, dan semua dibuat takut kepada orang yang takut kepada Allah. Keluar jinnya. Ya. Beberapa tahun kemudian ada lagi kerasukan di istana. Entah keluarganya Imam Malik bin Marwan atau yang lain. Dikirim utusan. Sekarang anak muridnya Imam Ahmad itu kalau tidak salah Abu Yusuf. Dia lagaknya kayak gurunya. Saya nggak bisa datang, tolong ini sorban kasih. Nah, kalau tadi sendal Imam, ini sorban. Keluar, karena kalau nggak keluar saya sabet pakai sorbannya Abu Yusuf, muridnya Imam Ahmad. Kata jinnya, saya nggak mau keluar. Ya, dia takutnya ke Allah, rada-rada saja, nggak banget-banget kan dia. Nah, ini juga gambaran bahwa kadang kebersihan seseorang dan sebagainya mempengaruhi ruqyah atau kesembuhan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi caranya dengan diruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak? Nanti kita sambung lagi insyaallah di bahasan sihir dan seterusnya. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min khair ma salaka minhu abduka rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika Allahumma min syarri ma stadaka min abduka rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halala wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.